Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Ibu Hartati SPD, kepada yang terhormat pengisi desiminasi modul 1.4 budaya positif yaitu calon guru bergerak Ibu Imatul Mufidah SPD, dan kepada Ibu Guru SMA Muhammadiyah 3 Tulangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi modul 1.4 budaya positif dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benar, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelum acara pada hari ini kita mulai, marilah kita bersama membaca suratul Fatihah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ibu Pimpinan Kepala SMA Muhammadiyah 3 Tulangan kepada Ibu Hartati SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Imatul Mufidah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan desiminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau suri tauladan sampai akhir zaman. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua untuk kegiatan pagi hari ini, yaitu Bu Imatul Mufidah SPD calon guru penggerak mau mempresentasikan materi budaya positif yang mana nantinya akan diimplementasikan di kegiatan KBM, sehingga di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan ini nanti ada perubahan dengan adanya beberapa guru penggerak. Dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan baik dan lancar sehingga Bu Imatul Mufidah SPD selaku calon guru penggerak nantinya akan lulus 100% dengan mencapai predikat yang memuaskan. Dari saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Masuk ke dalam kegiatan inti pada pagi hari ini, yakni diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak, yakni Ibu Imatul Mufidah SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Ibu Hartati SPD, yang saya hormati ibu-ibu rekan sejawat, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan desiminasi modul 1.4 yaitu budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Pada pagi yang cerah hari ini saya berharap apa yang saya sampaikan akan mendapatkan feedback positif
dan bisa menghasilkan perubahan dalam diri saya tentunya dan juga di lingkungan kami, di lingkungan kita di sekolah kita tercinta yaitu Semangka. Baik, sebelumnya saya ingin Bapak Ibu guru semua berkonsentrasi untuk mengikuti ice breaking dari saya. Oke, berdiri dulu, monggo. Ketika saya mengatakan botak, berarti harus memegang kepala. Ketika saya mengatakan bedak, berarti harus memegang wajah atau pipi. Ketika saya mengatakan batik, berarti harus memegang baju. Siap nggih? Botak, bedak, batik. Nggih, semuanya harus fokus. Nggih. Batik, batik, botak, botak, bedak, bedak, batik, botak, batik, botak, botox. Ada nggak botox? Ada botox ya? Satu, budianya tidak konsentrasi. Lagi. Bedak, 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 botak, botak, batik, batik, botak, bedak, botak, bedak, becak, becak. Awas loh ya. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti ice breaking kita agar lebih segar dan lebih fokus untuk materi kita hari ini. Baik, yang pertama diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Imatul Mufidah SPD dari SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, keyakinan kelas. Baru dengar ya, keyakinan. Yang saya tahu kan keyakinan itu berhubungan dengan suatu kepercayaan. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Pertanyaan pemantik. Cukup dijawab singkat saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Karena adanya keselamatan. Tanpa adanya peraturan tertulis, ya kan? Tapi kita sudah yakin bahwa kita pakai helm pasti untuk keselamatan dimanapun. Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kesehatan. Dengan kita pakai masker, dengan kita mencuci tangan, pasti ada keyakinan dalam diri kita ingin sehat. Tanpa harus kita tulis dalam diri kita, saya ini karena ini tidak. Tapi karena kita yakin bahwa dengan mencuci tangan dan pakai masker, ya pasti kita yakin itu akan termasuk upaya untuk menjaga kesehatan. Nah, ternyata nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi sudah terpatri hal yang seperti itu, nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Mengapa disebut sebagai keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau peraturan ada namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, keyakinan kelas. Seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selama ini kalau peraturan adalah dibentuk dalam satu arah saja. Sekolah dalam memberikan peraturan tidak melibatkan siswa, tidak melibatkan wali siswa untuk menyusun peraturan tersebut. Tapi untuk keyakinan kita melibatkan anak-anak. Misalnya sebagai wali kelas, kita punya keyakinan kelas. Ayo kita berkumpul dulu. Apa sih peraturan-peraturan yang kita tulis di kelas ini? Nah, dari situ nanti dikelompokkan menjadi keyakinan kelas melalui kesepakatan bersama. Seperti itu. Bagaimana cara membuat keyakinan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
hanya berisi nilai kebajikan atau hal yang kita ketahui kayak tadi, kesehatan, keselamatan. Nah, tapi penjabarannya apa? Banyak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada perubahan, tidak saklek. Contoh, ada peraturan tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Berarti nanti keyakinan kelasnya kita bikin seperti apa? Nah, kebersihan kelas bukan ya. Nah, kebersihan kelas nanti identiknya dengan kebajikan apa berarti? Kebersihan. Intinya kebersihan. Jadi kebersihan ini menyeluruh, tidak hanya pada kolong meja. Menulis di bangku seperti ini termasuk juga poin kebersihan. Nah, jadi itu merupakan bentuk keyakinan kelas yang disusun bersama dengan semua anggota kelas, kemudian dijadikan suatu keyakinan yang harus ditaati seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas yang pertama. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, berarti selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Dari beberapa curah pendapat ini disimpulkan menjadi beberapa poin nilai kebajikan. Yang pertama itu apa? Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, jadi dari pendapat-pendapatnya anak-anak ini kita mengerucutkan menjadi nilai positif, yaitu nilai kebajikan berupa hormat. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi intinya stepnya yang pertama yaitu kita curah pendapat dulu sama anak-anak bersama-sama, kemudian kita kerucutkan menjadi suatu nilai kebajikan yang lebih sederhana. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan ini harus kita taati sebagai keyakinan ke kelas, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. William Glasser menyatakan, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Bahwa setiap manusia itu mempunyai dan harus punya yang namanya 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Yang pertama, bertahan hidup. Setiap orang pasti punya rasa ingin bertahan hidup. Lapar, termasuk suatu upaya untuk bertahan hidup dengan cara apa? Makan. Makanya kadang ada anak dalam kelas itu dia makan waktu pelajaran, karena dia merasa ada kebutuhan itu yang belum terpenuhi, dia lapar dengan cara makan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Setiap orang membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima di suatu golongan tertentu. Tidak mungkin ada orang yang ingin menyendiri dalam hutan. Mereka pasti ingin bersosialisasi dan diterima dalam lingkungan. Yang ketiga, kebebasan. Nah, setiap orang pasti ingin bebas, tidak mau dikekang dalam tanda kutip. Bebas yang seperti apa? Tidak mau dikendalikan, karena setiap orang punya atau berhak atas dirinya sendiri, tidak mau dikendalikan sama orang lain. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut, kesenangan. Semua orang juga butuh senang. Anak-anak pun juga. Pelajaran yang begitu
istilahnya saklek gitu ya, dia mencari kesenangan dengan cara main sendiri, kemudian dia ngobrol sama temannya. Nah itu berarti dia membutuhkan suatu kebutuhan yang belum dia dapat, mungkin kesenangan. Di rumah dia sumpek banyak masalah dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Nah seperti itu. Yang terakhir penguasaan. Ya, penguasaan ini juga ingin merasa dihargai, merasa paling wow. Nah, setiap orang pasti biasa seperti itu, ingin merasa unggul, berkuasa akan dirinya sendiri. Itu adalah 5 sifat atau 5 kebutuhan dasar manusia yang hampir semua udah punya ini bang. Harfiah istilahnya ya. Nah ini, ketika semua kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka seorang anak atau murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka anak atau murid akan mengalami emosi negatif, kecewa, bosan, sedih, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, bahkan dia akan melanggar aturan. Nah, perilaku buruk anak karena respon dari tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar. Ini merupakan bentuk protesnya dia, karena merasa tidak terpenuhi. Dia kecewa, dia marah, sedih, membangkang, berontak, itu pasti ada sebab. Berarti ada 5 kebutuhan dasar yang dia tidak dapat. Makanya dia melakukan dengan cara seperti itu. Contoh ya, ini ada sedikit kasus, saya ambil kasus di SD. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya. Mereka mengeluhkan bahwa Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda semua, ibu-ibu guru hebat, apa kira-kira alasan Doni melakukan tersebut? Yang pertama, karena apa? Mungkin ingin bertahan, dia lapar. Ya, apalagi? Iya, dia bertahan hidup. Menurut dengan semua, apakah dia di rumah dimasakkan sama orang tuanya apa tidak? Bisa jadi dia dari masakan. Ya kan, yang pertama. Yang kedua, mungkin dia jadi perhatian. Sengaja. Apalagi? Kita kasih sayang. Nah, itu kita analisis dulu ya. Kita breakdown, ini kenapa? Tidak semata-mata kita langsung, oh kamu gitu, manggil dimarahin boten. Tapi kita harus melewati beberapa fase. Dan ternyata setelah dikasih sama ibu gurunya, dia pertama apa? Karena lapar. Lapar ini berarti kemudian apa? Bahwa dia itu merupakan wujud dia bertahan hidup. Dia merasa bahwa lapar ini adalah naluri dia. Dia membutuhkan kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Bagi dia apa? Kurang kasih sayang. Bisa jadi di rumah dia sudah makan, dia juga sudah bawa bekal, tapi mungkin dia pengen haus kasih sayang tadi, pengen diperhatikan. Nah yang ketiga, dia pengen merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia, paksakan dia. Kamu ilmi, saya coba ya, contoh bu, mana minumnya? Kan dia takut. Ini mah, nah, saya merasa wah dia takut sama saya. Berarti ada kepuasan. Dia merasa bahwa penguasaan seperti itu. Yang keempat, mungkin dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawa ibunya, dibawakan oleh ibunya. Jadi dia pengen bebas, milih sakarku dewe. Seperti itu. Yang terakhir, ya iseng aja. Kesenangan saya senang lihat teman saya gopong apa. Saya senang lihat teman saya menjadi kayak, aduh, saya punya makanan ya. Nah, itu mungkin 5 alasan yang bisa kita ketahui bahwa anak tersebut itu karena apa melakukan tindakan hal seperti itu. Nah, gitu ya. Lanjut. Seperti ini juga. Dinda seorang anak kelas 3D. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Maaf Bu Rani ya, hanya sebuah nama. Bu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Dia nangis, masa ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya bu. Nah, berarti dia membutuhkan apa ini? Kebebasan, kesenangan, iya kan? Dia bilang seperti itu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, berarti dia membutuhkan apa dia? Kasih sayang. Kadang-kadang gitu ya, rambutnya anyar mulai kemudian nyapa terus.
Kemudian, mereka gak paham kemudian, ngerti lah apa sih kamu? Dapat kemudian. Padahal dia butuh kasih sayang kemudian seperti itu. Bu Ima juga nyering peti lah mesti kenang gini ya. Bu Ima gitu kan manggil. Kita nggak paham, berarti hanya pengen, cantik sekali ya. Keren ya sekarang. Jadi peletonnya pas kiprek, nah, gitu ya. Jadi harus sering-sering memuji. Mungkin anak dengan seperti itu dia merasa itu kasih sayang, senang dia seperti itu ya. Itu ya. Maaf. Yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Mulai ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa katanya? Wis gambarnya tidak rapi, dipamerno gurunya. Berarti dia merasa apa? Haus apa dia? Kebebasan, diterima. Dia pengen diterima, ya kan? Dalam masyarakat, kasih sayang. Dia pengen diterima. Harusnya temannya kan nggak malah mencemooh, atau gurunya kan nggak harus menunjukkan ke teman-temannya, malah harusnya dia, oh ya nggak apa-apa, bisa lagi. Dengan dia menunjukkan ke temannya, berarti kan menunjukkan bahwa temanmu ini berbeda, gambarnya lo elek. Nah, itu malah tidak benar. Dan tidak dipungkiri, hampir kita semua ini terjadi dalam kesadaran kita. Kita nggak sadar sudah melewatkan yang namanya 5 kebutuhan dasar ini. Kita cuek, padahal mereka butuh. Anak itu butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan, kesenangan dan pertahanan hidup. Ngerti nggih? Nah, mari kita bersama-sama belajar. Lanjut. Yang ketiga, posisi kontrol. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Goosen dengan pendekatan restitusi melalui riset dan teori kontrol Dr. William Glasser. Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja? Yang pertama, penghukum, motivasi eksternal. Penghukum ini eksekutor. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kemudian pemantau. Yang terakhir, manajer. Nanti saya tunjukkan, ada video yang menunjukkan penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer seperti apa. Dari video itu kita saling berefleksi. Ya Allah, ternyata aku selama ini seorang ini gitu. Akhirnya gitu nanti kita. Oke, sebelumnya dulu ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Eksternal berarti dia diperoleh dari luar. Kalau intrinsik dia muncul dari dalam dia sendiri. Yang pertama, penghukum. Guru berbuat dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, meninggir. Kon, awakmu, nah gitu ya. Itu penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Nah, jadi kalau kamu tidak gini, saya akan gini, ngancam. Kamu nggak nurut, nilaimu. Nah, itu penghukum. Kayak apa ya? Akhirnya gitu kan ya. Sama. Saya juga menerima materi ini jadi refleksi. Waduh, ternyata seperti itu. Selama ini dan selama itu. Nih. Terus hasilnya apa? Anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Akhirnya murid berkata, gak ngurus, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Nah, seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan saya. Saya sudah seperti ini dan kamu seperti itu. Kamu gak kasihan sama saya. Nah, jadi siswanya kayak, iya rek, sama guru kira, iya apa ini. Nah, membuat rasa bersalah kepada siswa. Nanti endingnya apa? Akhirnya akan menyembunyikan apa? Kebohongan, menyangkal. Maafkan saya bu. Akhirnya kemudian dari ketika dia melakukan kesalahan, dia malah gak jujur, takut menyakiti guru tersebut. Walah kata curhat, kau wis nggak ngomongin nggak nangis. Kon maneng gak melebu, kamu gak kasihan sama saya. Aku nih Bu Ima dipanggil bilang, iya opo, ya kan? Contoh seperti itu. Contoh. Akhirnya kan, iya Bu, maaf. Nah, ya, mengatasnamakan atasan.
seakan-akan akan mengeksekusi kita kalau dia berbuat salah. Itu kan melemparkan ke orang lain. Itu juga tidak baik. Ternyata penghukum dan pembuat merasa bersalah dikatakan sebagai identitas gagal karena perilaku kontrol negatif tidak membawakan hasil pada siswa. Yang kedua, perilaku kontrol positif sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya apa? Lakukan untuk ibu lah. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Gampang, ambil ibu gampang. Nah, seakan-akan teman seperti itu juga tidak baik. Kenapa? Nanti apa hasilnya? Akan ketergantungan. Dan ketika dia mendapatkan masalah yang besar, dia menyerahkan kita. Saya pikir ibu teman saya yang akan bantu saya. Ternyata enggak, sama saja ibu. Nah, dia akan kecewa karena mengira selama ini kita melindunginya sebagai teman. Dan endingnya dia akan jujur hanya pada kita saja. Pada yang lain dia nggak akan seperti itu karena hanya menganggap kita saja sebagai temannya dia. Yang lain bukan. Kita adalah malaikatnya, pelindungnya. Nah, lanjut. Kontrol sebagai pemantau. Nah ini. Dengan cara apa gurunya? Menghitung dan mengukur. Anak telat, seret. Mau bu? Kamu tahu apa peraturannya? Iya bu. Apa konsekuensinya? Sanksinya apa? Nah, to the point, berdasarkan data. Gak ada omong-omong aneh-aneh, gak ada pendekatan, gak ada ngerayu langsung. Kamu kenapa? Telat bu. Tahu peraturannya apa? Iya bu, gini bu. Apa konsekuensinya? Data yang berbicara, buku tatip yang berbicara. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Menyesuaikan bila dia hanya diawasi saja. The best of buku tatip. Bukan karena dia tumbuh pengen berubah. Saya akan dapat berapa bintang bu kalau melakukan hal tersebut. Penawaran akhirnya. Ya wis bu, aku mana gak telat. Kira-kira oleh apa? Ya dapat poin positif nilai kamu. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah ini pemantau, berlaku kontrol positif. Tapi guru diharapkan menjadi manajer. Nah, jadi manajer ini apa sih? Manajer ini adalah guru yang sudah menguasai kontrol positif teman dan pemantau. Jadi digabung menjadi manajer. Dalam berbicara dia seperti teman, slow, nada datar, tidak ada mengintimidasi, tidak ada teriak, dan dia juga memantau sesuai dengan rules, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi gurunya gimana? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini pada keyakinan kelas? Oh iya bu, kan kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kebersihan. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Nah, dan sebagainya. Jadi intinya manajer ini menggiring siswa untuk menyadari apa kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Nah, hasilnya akan menguatkan watak atau karakternya. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, ya dia kan pengen berubah. Bagaimana ya bu caranya? Saya pengen tidak bolos lagi. Akhirnya muncul kalimat itu kepada kita. Nah, itu. Bagaimana ya bu caranya agar saya itu bisa aktif di pembelajarannya bu Oki? Nah, bisa seperti itu. Jadi dia muncul sendiri rasa untuk memperbaiki. Itulah fungsi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan videonya. Semoga dengan ini nanti kita bisa tahu dan sadar kita itu di posisi mana selama ini. Dan semoga kedepannya kita bisa menjadi di posisi kontrol untuk manajer. Oke, saya punya tepuk 5 posisi kontrol. Coba semua ikuti ya. Gini caranya. Tepuk 5 posisi kontrol. Prok prok prok, gitu ya. Prok prok prok. Penghukum. Ya. Prok prok prok. Pembuat rasa bersalah, kayak nangis. Pembuat rasa bersalah. Prok prok prok. Teman, kayak ngomong teman. Prok prok prok. Pemantau, kayak kacamata, memantau, ya kan? Yang terakhir, prok prok prok. Manajer itu kan dengan tangan, manajer. Jelas deh? Jangan ya. Oke. Tepuk 5 posisi kontrol. Penghukum.
contoh bagaimana. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ada video contoh bagaimana 5 posisi kontrol. Saksikan kasus lain yang terlambat Monggo nggih. menggunakan sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi menghadapi masalah tersebut. Monggo ini untuk posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu sebagai penghukum nggih. Nah, contohnya penghukum. Nah, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Dan disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ibu kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Nonton nggih. Jadi membuat siswanya merasa bersalah. Jantungan nanti. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai posisi teman. Pokoknya kayak bete gitu kan. Wah, sudah jam berapa ini nak? Berangkat lagi ya sayang. Iya Bu, tapi saya Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau berangkat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Salah Bu, itu kan ya. Janji-janji ya. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer, terakhir. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Cukup ya Ibu? Seperti itu ya? Nah, jadi sudah jelas sekarang bagaimana sih implementasinya 5 posisi kontrol tadi. Nah, jadi bagaimana sebagai seorang penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir sebagai apa tadi? Manajer. Bagaimana tanggapannya setelah melihat tayangan tadi? Kita refleksi nih. Selama ini sebagai apa? Nih, mau Ibu Dian? Iya, saya sebagai penghukum, tapi nggak seperti itu banget nih. Jadi ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Karena kita kalau melihat konteks anak terlambat itu berbeda ya Bu ya. Ada yang terlambatnya memang hanya 1 kali, 2 kali. Ada yang setiap hari terlambat sampai saya tidak bisa menggunakan kata-kata lagi bagaimana supaya dia tahu dan sadar memang dia terlambatnya, memang ada yang memang benar-benar terlambat, ada yang memang disengaja, memang ada yang di tengah jalan. Jadi kita saya sebagai kesiswaan mungkin mempunyai cara tersendiri untuk, bukan penghukum juga ya tergantung suasananya, tapi ada beberapa tertentu seperti anak yang memang tidak bisa dikendalikan. Itu saja, yang memang tiap hari terlambat dengan alasan yang sama, bahkan kakaknya, saudaranya membangunkan, itu sudah dalam tahap pasrah. Berarti kalau orang tua sudah pasrah, apalagi saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dian untuk refleksinya. Jadi betul ya, kita tergantung dari apa yang di lapangan, mungkin seperti itu tadi ketika Bu Dian ya. Mau yang lain? Ibu Rima mungkin pengalaman sebagai BK. Agak masih mawar, silakan. Di sini juga saya menyampaikan karena di pagi hari kan sebagai guru BK sama kesiswaan mendampingi, menjaga gerbang, memantau kedisiplinan anak-anak, atributnya atau terlambatnya seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol ini sebenarnya kita menyesuaikan dengan situasi keadaan. Kita bisa jadi penghukum ketika memang anaknya benar-benar bersalah, tapi kita juga menyadarkan, menanyakan terlebih dahulu alasan-alasannya itu seperti apa. Nah, dari posisi kontrol tersebut nanti kita ada tindak lanjut lagi seperti konseling dan ada panggilan orang tua. Jadi insya Allah 5 posisi kontrol ini kita sesuaikan dengan keadaan siswa. Terima kasih kepada Ibu Rima disampaikan. Memang gitu ya, jadi dalam penyelesaiannya nanti ada tahapan yang namanya sertifika restitusi, yang kita bahas di setelah ini ya. Untuk yang lain sabar, akan ada waktunya untuk berpendapat, masih panjang ya. Terima kasih. Lanjut Bu. Sudah tadi.
Nah, saya aja dari sini. Oke, tadi sudah. Nah ini terakhir ya. Jadi segitiga restitusi. Tadi Bu Dian sama Bu Rima sudah menginformasikan bahwa ada kalanya saya menjadi penghukum, ada kalanya saya menjadi seorang teman, pemantau dan sebagainya dan manajer, tergantung dari bagaimana keadaan itu, bagaimana kondisi di lapangan. Ada anak yang memang 1 kali, 2 kali bahkan langganan terlambat. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa menggunakan metode ini, yaitu segitiga restitusi. Metode ini digunakan agar kita mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada anak-anak itu. Kemudian dari sini anak-anak akan tahu penyelesaian apa yang harus dia lakukan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri itu apa sih? Adalah proses menciptakan tipe bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setelah itu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena nanti ketika melakukan segitiga restitusi atau konseling ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia yang awalnya itu di jalan yang benar, dia agak serong, melalui metode segitiga restitusi ini dia akan kembali ke keyakinan awal dia, yaitu untuk bersikap positif atau disiplin seperti itu. Apa saja tahapannya? Yang pertama yaitu ada segitiga ini menstabilkan identitas. Itu seperti apa? Jadi misal ada anak salah gitu ya, tanyakan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita slow dulu, menstabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Bu. Kenapa kamu tidur di kelas? Saya ngantuk, Bu. Kemarin nggak tidur. Saya mabar. Oke, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Memang banyak teman kamu yang sendiri di kelas. Nah, jadi kita awal gitu dulu. Namanya menstabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya, bukan saya ngantuk, mau saya tidur. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menstabilkan dulu, kemudian kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas kita ke dia. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Harus tanggung jawab, Bu, harus gini. Nah, dia akan menjawab. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya kalau kamu seperti ini? Nah, jadi itu menanyakan keyakinan kelas. Awalnya kita harus menstabilkan dulu identitas. Jangan menyalahkan langsung. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti kita coba bersama-sama ini pada anak-anak. Nah, saya juga ada video bagaimana sih proses dari segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat pada hidup. Tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget.
Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Menstabilkan identitas. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah. Validasi tindakan yang salah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana? Menanyakan keyakinan. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu bagian dari segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya di lapangan menemukan kasus siswa yang memang sudah sekali dua kali pancet gitu kan ya, mungkin kita bisa mencoba menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi ini. Karena memang apalagi kita anak SMA ya, kemarin kalau anak SD SMP itu memang kalau diajak ini sulit. Tapi kalau anak SMA karena tadi kita bisa sebagai teman dan pemantau, kita sebagai manajer, insya Allah bisa kita untuk mengaplikasikan atau menggunakan segitiga restitusi ini dalam kelas kita nanti, seperti itu. Mungkin ada refleksi atau pendapat dari teman-teman terkait segitiga restitusi? Monggo, Bu Oki mungkin? Oke, silakan, monggo, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Emma untuk materi yang diberikan. Jadi refleksi dari kegiatan materi ini kita bisa berkaca kita sebagai seorang guru. Nah, tidak seharusnya kita ini sebagai penghukum dan tidak seharusnya sebagai yang membuat seorang siswa itu bersalah. Jadi ada kalanya itu kita itu bisa jadi teman, kemudian bisa jadi seorang pemantau. Nah, kemudian dari situ kita bisa menggali kenapa sih seorang siswa itu ada penyimpangan-penyimpangan seperti ini, baru kita berperilaku sebagai seorang manajer. Jadi menentukan tindakan ya yang semuanya itu berpihak kepada siswa, namun juga tidak merugikan siswa. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ima. Terima kasih luar biasa sekali Bu Oki untuk refleksinya dan pendapat yang sangat membangun. Monggo satu lagi teman barangkali ingin berpendapat, silakan Bu Ilmi atau Bu Dini. Monggo. Satu kata dua kata. Ada tadi dari beberapa kontrol 5 kontrol itu memang kita pernah mengalami atau berada di
tahap kadang kita tidak bisa mengontrol diri jadi seorang penghukum atau dan sebagainya. Tapi sejauh ini mungkin saya sudah beberapa kali mencoba untuk ya tadi menjadi teman atau juga menjadi pemantau sehingga bisa jadi manajer yang baik untuk siswa. Jadi tidak serta-merta menyalahkan anak, karena di balik itu anak-anak juga pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal itu. Tapi juga kita tidak bisa selalu mengontrol anak untuk melakukan ini itu, karena mereka harus punya kesadaran diri apa yang harus mereka lakukan, karena ini baik untuk mereka, karena ini juga demi masa depan mereka. Terima kasih teman-teman untuk feedback positifnya. Terima kasih juga tadi kepada Bu Oki dan Bu Ilmi dan teman lain. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum saya mengakhiri. Barangkali ada yang perlu ditanyakan teman-teman. Barangkali atau sudah pas? Oke, monggo. Oke, monggo kemudian. Oke, silakan. Saya memberi pertanyaan Bu Nggih. Apabila ini kan tadi jenengan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah terutama anak SMA ya. Karena kita pada umumnya itu kita melihat anak SMA itu seperti kalau kita bertemu dengan kita sendiri ya. Jadi seperti kayak berteman. Nah, karena mereka itu masa-masa mencari jati diri, masa-masa ya dia mengenal dirinya sendiri, masa-masa pokoknya dia masa-masa menjadi anak yang nakal, ya pokoknya semuanya kalau masa SMA itu. Nah, yang saya tanyakan di sini, kalau jenengan itu dalam menangani siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan jenengan, bagaimana caranya kita menggunakan 5 kontrol yang tadi jenengan jelaskan? Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Dian, pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kita dianjurkan menjadi 5 yang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer ini kalau kita sudah menjadi seorang manajer dalam 5 posisi kontrol, otomatis sebagai teman dan sebagai pemantau itu juga pasti, karena dalam manajer ini itu nanti kita menggunakan bahasa yang santai, tidak berteriak, tidak meninggi, sama seperti ketika kita memposisikan sebagai teman, dan kita juga menunjukkan bahwa kita sebagai pemantau, mereka harus sesuai dengan keyakinan dan konsekuensi yang harus mereka lakukan ketika dia melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya tadi Bu Dian bertanya apakah menggunakan gabungan atau hanya tunggal, ya tadi kalau saya sendiri, menurut saya ya saya gabung antara teman dan pemantau yang akhirnya menjadi seorang tadi manajer tadi gitu. Mungkin perlu waktu ya proses. Nah, menuju ke manajer tadi itu kita membutuhkan yang namanya proses segitiga restitusi tadi. Jadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan mereka yang salah. Karena tadi beliau sudah ngomong bahwa anak SMA itu kan masa coba-coba. Nah, jadi pasti kita tidak bisa langsung menjustifikasi kamu salah, nggak bisa. Kita harus memvalidasi dulu apa yang dia lakukan. Ya memang wajar kamu seperti itu. Kamu marah memang wajar tadi, gitu kan. Jadi kita harus mengarahkan. Kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Lanjut setelah itu kita mengingatkan untuk keyakinan kelas kita yang kita bangun tadi. Begitu Ibu, terima kasih. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Waktu cukup ya Bu? Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman rekan saya semua. Sukses selalu buat kita semua untuk menuju perubahan yang lebih dan lebih baik untuk semoga itu best. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu guru di sini bisa mempraktekkannya ya ke lapangan, ke peserta didik kita. Demikian acara pada inti diseminasi aksinya atau modul 1.4 CGB oleh Ibu Imatul Mufidah SPD kita akhiri. Mari kita bersama-sama baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu guru hebat. Kita berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ibu-ibu kita ke depan.